Banyak orang yang mengeluhkan bahwa orang terdekatnya punya ego tinggi. Atau justru kita sendirilah yang punya ego setinggi langit? Memang apa sih ego itu? Kenapa punya ego tinggi selalu dikaitkan dengan karakter yang negatif? Cara termudah untuk menentukan apakah ego kita sedang bermain adalah dengan mengajukan salah satu dari dua pertanyaan tersebut. Apakah saya merasa lebih unggul dari orang lain? Apakah saya merasa minder terhadap orang lain? Jika kita menjawab iya untuk salah satu dari pertanyaan di atas, maka kemungkinan ego kita sedang mengambil alih pikiran kita. Hal yang paling sulit dalam kehidupan ini bukan untuk melampaui orang lain, tetapi melampaui ego dan diri sendiri. Yakobus 3 ayat 16 berkata, "Selama kamu masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, berarti hidupmu masih kacau dan kamu bisa melakukan kejahatan apa saja." Ego bisa dikatakan sebagai lapisan pelindung terluar yang kita bangun selama ini. Manusia ego bisa seperti musang berbulu domba, terlihat begitu simpatik, padahal semua yang dilakukan hanya untuk keakuannya semata. Ego selalu fokus pada kepentingan mengutamakan diri sendiri dan tidak peduli pada realita yang dimiliki orang lain. Mengalahkan diri sendiri adalah hal yang paling sulit dilakukan, karena ego juga yang bermain dalam pikiran kita bahwa ketika terjadi suatu masalah, orang lainlah yang harus disalahkan, sedangkan kita selalu dalam posisi yang benar. Pada dasarnya, ego tidak selalu negatif. Ego bisa menjadi sesuatu hal yang positif jika kita tahu cara mengendalikannya. Pertama, karena kitalah yang membentuk kebiasaan, kemudian kebiasaanlah yang membentuk kita. Positif negatif, baik buruk perilaku seseorang, selalu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dan dilanjutkan terus-menerus, hingga terbangun sifat dan karakter yang kuat yang akan membentengi dirinya. Semua keyakinan yang kita pegang teguh seputar prinsip, aspek kepribadian, bakat, hingga keterampilan dan kemampuan kita turut membangun ego. Itu sebabnya ego seringkali dikaitkan dengan rasa percaya diri atau harga diri. Ego adalah bagian diri yang bertujuan untuk mencari persetujuan dari orang sekitar. Mulailah membangun kebiasaan yang baik, antara lain, biasakanlah untuk selalu suka menolong, berani mendahului kepentingan orang lain, murah hati, rendah hati, melakukan berbagai kebaikan, bahagia dengan pencapaian orang lain, dan sebagainya. Maka tanpa disadari, semua itu akan membangun kita menjadi manusia yang saleh, bijaksana, dan dewasa. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidak menempatkan ego di atas segalanya adalah orang yang paling berbahagia. Amsal 4 ayat 23 mengingatkan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jangan sampai hati kita dicemari oleh ego, iri hati, dan kepentingan diri sendiri. Itu akan merusak tatanan sorgawi dalam kehidupan kita. Pada saat ego akan menguasai diri kita, ingatlah firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 5-8 yang berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, apakah ego kita melebihi Yesus sehingga patut untuk dipertahankan? Amin.